Selamat pagi jemaat Tuhan, bisa beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia adalah yang dahsyat, dia yang luar biasa buat kita. Mari kita awali ibadah kita dengan nyanyikan satu pujian. Bukti karyamu nyata, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, amin. Kau angkat bebanku, kau angkat beban hidupku. Mari jemaat Tuhan, Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, amin. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita semuanya tepuk tangan yuk. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Haleluya. Dari hari ke hari, kau angkat sakitku, kau angkat beban kami Tuhan, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dia dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, amin. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan Yesus yang baik dan dia dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam penyembahan kita pagi hari ini buat Tuhan. Mari kita pandang kemuliaan-Nya. Karena dia imam besar yang agung. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau yang maha tinggi. Berjemaat Tuhan dengan segenap hati kita.
merenungkan kebaikan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah pagi ini menjadi penyembahan untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu, sebab Kau tinggi, Kau hidup. Layakan setiap kami, Kau selidiki Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau besar, Kau besar. Kami mau tetap percaya padamu, kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan. Dalam setiap hidup kami, hanya Kau yang utama. Yesus Kristus Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu Ku hidup karena salib-Mu, ku menang.
Let out Kau Raja Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama, yo. Amin. Let our King be lifted up. Tuhan Yesus, ini tentang Tuhan. Ini tentang Engkau Tuhan. Ini tentang Engkau Yesus. meninggikan namanya, kita angkat satu pujian yang berkata, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Yuk. Haleluya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Hatiku semuanya milikmu, setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku.
nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Kami hidup untukmu. Ku hidup untukmu. Ini hati kami Tuhan, ini roh jiwa tubuh kami. Hampir 1 jam kami memuliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami, melalui tepuk tangan kami, sorak-sorai kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa inilah yang dapat kami berikan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami saat ini siap Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu. Saat inilah Roh Kudus Engkau melawat kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan pemahaman kepada setiap kami. Dari apa yang kami pelajari ini, biarlah Tuhan kami nanti pada akhirnya dapat mengambil suatu kesimpulan sesuai dengan apa yang kami butuhkan ya Bapa. Sehingga dari akhir daripada firman-Mu ini ada suatu komitmen baru yang kami buat untuk dapat kami pakai melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Ini doa kami siap belajar firman-Mu, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan kurang lebih 1 jam, lebih 10 menit. Ya. Biasanya kita memuji menyembah Tuhan itu paling lama itu 30 menit. Tapi hari ini karena ini ibadah raya spesial, ya, pujian penyembahan, maka kita adakan lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Sesuai dengan tema yang kami umumkan secara khususnya intern dan juga sesuai dengan apa yang kami sampaikan melalui medsos bahwa pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada yaitu bertobat untuk berbuah. Bertobat untuk berbuah. Inilah tema yang akan kita pelajari kurang lebih sekitar 10-15 menit ke depan kalau cukup waktunya ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa pertobatan adalah suatu tema pemberitaan Injil di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat Matius 3, di situ Yohanes berseru kepada bangsa Israel. Di situ dia mengambil suatu tema, bertobatlah. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun, tema dia adalah bertobatlah. Ya, siapa lagi? Para rasul. Ya, beliau juga mengatakan temanya bertobatlah. Paulus juga mengambil tema bertobatlah. Artinya bahwa suatu pertobatan ini adalah suatu seruan yang disampaikan oleh Allah untuk kepada setiap manusia. Kenapa? Karena pertobatan ini sangat penting. Seperti halnya apa yang sudah kita pelajari bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa maka dia hidup di dalam kutuk. Ketika orang itu meninggal di dalam kutuk dosa, tidak lain salah satu jalan bagi dia nanti ada di kekekalan, yaitu hanya satu, yaitu di neraka. Karena tidak ada obatnya. Dosa ini seperti penyakit yang tidak ada obatnya. Makanya Tuhan menyerukan suatu pertobatan kepada kita. Kesalehan, kebaikan tidak bisa meloloskan kita dari dosa. Amal baik kita, jabatan kekayaan kita tidak bisa meloloskan kita dari maut. Oleh sebab itulah kita harus bertobat. Kalau kita berbicara masalah bertobat, tentunya aku sudah bertobat, kan begitu. Kurang apa lagi ya? Karena begini Bapak Ibu, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Ya, sangat pentingnya kita bertobat, untuk itulah kita belajar hari ini tentang pertobatan. Mungkin Bapak Ibu aku ini sudah bertobat. Gitu ya.
buat apa lagi aku belajar tentang pertobatan? Ya. Kalau kita melihat tentang pertobatan, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada dua jenis pertobatan yang kita kenal biasanya, namanya apapun itu, tetapi nanti pasti akan dibagi dua ini aja sebenarnya. Ya. Saya memakai nama pertobatan sejati lah. Ya. Pertobatan ini adalah pertobatan yang dilakukan oleh seseorang pertama kali ketika meresponi seruan Tuhan. Yang dulunya kita berjalan menuju maut, menuju neraka, ketika kita mendengarkan seruan undangan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita memutuskan aku bertobat. Aku mau meresponi firman Tuhan, maka aku akan berbalik kembali, balik kanan, menuju kekekalan. Ini dilakukan oleh setiap orang dan orang mengalami ini. Ya. Dan ini sekali untuk selamanya yang pertobatan ini. Nanti ada pertobatan yang kedua. Siapa saja yang pernah mengalami ini di dalam Alkitab? Sakius, 3.000 orang pada hari Pentakosta, Saulus, Kornelius, Lydia, kepala penjara yang ada di Filipi. Kita tentunya juga pernah mengalami. Saya rindu dan saya yakin bahwa Bapak Ibu ingat pertama kali meresponi firman Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mau tinggalkan semua hidup lamaku, aku mau bangkit dan mau menuju kekekalan bersama dengan Engkau. Masih ingat pertobatan Bapak Ibu pertama kali? Pertobatan besar. Masih ingat? Meskipun itu 10-20 tahun lalu, itu pasti ingat. Kecuali orang-orang Kristen yang dari lahir dan belum berjumpa secara pribadi, itu perlu pertobatan, namanya pertobatan ini. Karena orang yang mengalami pertobatan ini, Bapak Ibu, hidupnya akan berubah. Yang kedua, pertobatan apa? Yang kedua adalah pertobatan yang kedua, ya, yaitu jenis pertobatan ini adalah berbeda dengan pertobatan yang sejati. Kenapa? Karena pertobatan ini dilakukan orang yang sudah pernah mengenal Tuhan, meskipun itu dalam arti tadi dari sinilah. Sudah bertobat sejati nih, sudah mengarah kepada kehidupan kekal nih. Tetapi kita keluar dari jalur, belok sedikit, melenceng dari firman Tuhan, Tuhan tegur melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, kita bertobat lagi. Kita jalan lagi, kita melenceng lagi, bahkan mau berbalik kanan lagi untuk kembali kepada yang lama, Tuhan tegur, bertobat lagi. Dan ini pernah dilakukan oleh Daud dan Rasul Petrus. Ya. Bapak Ibu, berapa kali kita melakukan pertobatan jenis ini? Berapa kali? Apakah dibatasi sama Tuhan? Selama kita hidup di dunia, tidak pernah dibatasi. Tetapi ada batasan tertentu ketika kita meninggal, di situ sudah tidak ada pertobatan jenis ini. Daud kurang apa diurapi Tuhan? Daud kurang apa di dalam memuji Tuhan? Tetapi dia ketika jatuh, dia ditegur oleh Tuhan, dia bangkit, dia berbalik kepada perbuatannya, mengakui dan dia bertobat kembali. Petrus kurang apa dekat dengan Tuhan? Untuk bertemu dengan orang-orang, ya dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan rohnya Elia. Hanya 3 orang dikasih kesempatan. Tetapi ketika Tuhan mau disalib, dia menyangkali, tidak mengaku Yesus. Dan ketika Tuhan jamah, ketika Tuhan tegur, dia bertobat kembali. Pertobatan ini sering kita lakukan. Saya setiap pagi sering lakukan permohonan ampun kepada Tuhan sebelum beraktivitas. Kenapa? Karena kita itu masih menginjak tanah. Kita ini masih hidup dengan budaya-budaya dunia. Setiap kita tidak ada yang kebal. Untuk itulah kita perlunya pertobatan yang kedua ini, Bapak Ibu. Nah, melanjut kepada berikutnya adalah apa tujuan Anda bertobat? Anda bisa menjawab tujuan Anda bertobat apa? Tujuan kita bertobat adalah meresponi seruan Tuhan, bertobatlah. Kita meresponi. Tetapi sampai di situkah pertobatan kita? Tujuan kita bertobat adalah, Bapak Ibu semuanya, tidak lain tidak bukan adalah supaya kita menghasilkan buah. Ini tujuan pertobatan kita. Memang ada tahapan di tengahnya sebelum berbuah harus bertumbuh. Ya.
Bertumbuh harus berakar. Nah ini kita potong nih ya. Jadi bertobat tujuannya adalah berbuah. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia di Sungai Yordan, ketika dia mau berseru-seru kepada semua orang yang ada di situ, bertobatlah. Dan hasilkanlah pertobatan itu dengan buah-buah. Dan di situ ada orang Farisi, ada orang Saduki. Kalau kita membaca Matius 3 ayat 7, Tuhan mengecam mereka. Kata, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ulang beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Artinya, pertobatan perlu dilakukan oleh keturunan Abraham. Pertobatan perlu dilakukan oleh semua orang. Pendeta perlu bertobat. Ya. Pengusaha perlu bertobat. Apalagi pendidik perlu juga bertobat. Pertobatan kita harus menghasilkan buah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, Bapak Ibu. Lanjut kita lagi. Kalau kita melihat dari hasil pertobatan itu ada dua. Ya. Hasil dari pertobatan itu ada dua. Yang pertama adalah hidup baru, yang kedua adalah jiwa-jiwa baru. Ya. Hidup yang baru di mana? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika kita bertobat mengaku Kristus adalah Tuhan, maka kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya kita tadi menyanyikan lagu pujian, ku berlari, meninggalkan masa lalu kita, mengarah kepada tujuan, kepada harapan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah menghasilkan jiwa-jiwa baru. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Hidup baru. Hasil yang pertama daripada pertobatan adalah berbuah, yaitu hidup yang baru. Karena di dalam Efesus 5, Bapak Ibu di situ tidak ada, tetapi saya akan membacakan kepada kita semuanya. Bahwa di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan di situ, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Di dalam hidup baru kita harus ada unsur-unsur ini, harus ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan buah ini dapat kita lihat, kita kembangkan kembali. Buah ini dapat kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah-buah? Buah-buah roh. Ya. Oh, enggak mau. Bantu dari situ. Klik. Ya, buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal ini. Di dalam buah pertobatan kita yang pertama adalah hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Ini bukan karunia. Ini adalah hasil usaha perjuangan kita. Beda antara karunia dengan usaha ini. Ya, ini adalah usaha kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi buah roh itu bukan karunia, Bapak Ibu. Kalau karunia itu enak sekali, kita sukacita dikasih Tuhan. Artinya ya kita nggak usah mengusahakan untuk berusaha, ini Tuhan sudah kasih gitu ya. Terus kesetiaan, ya Tuhan tiba-tiba kita tidak perlu berjuang untuk setia. Ya. Kesetiaan, artinya apa lagi juga? Buah-buah roh ini saya tekankan lagi, ini bukan karunia, tetapi ini adalah buah yang dihasilkan dari pertobatan kita. Ini yang pertama, yang kedua adalah menghasilkan jiwa. Pertobatan yang kedua harus berbuah dengan menghasilkan jiwa-jiwa baru. Ini dapat dilakukan
dilakukan, ya buah ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai murid Kristus. Ya. Karena murid Kristus hidup sesuai dengan arahan Kristus. Selama Anda bertobat Bapak Ibu, sudah berapa jiwa yang Bapak Ibu bawa kepada Kristus? Memang ya, jiwa-jiwa itu meresponi firman itu oleh karena Roh Kudus. Tetapi paling tidak seberapa banyak saudara memberikan undangan kepada orang untuk datang kepada Kristus. Jangan egois. Setiap ibadah kita ruangan gini masih ada yang kosong. Harus semangat terus untuk menghasilkan buah saudara. Ada saya membaca dan itu sangat baik. Saudara, ketika kita kembali ke hidup yang baru sebelum ini, saudara. Untuk menjalani hidup yang baru dari buah pertobatan itu, saudara, memang susah. Kita bisa melihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan hanya membutuhkan 10 tulah bangsa Mesir keluar dari Israel. Tetapi membutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Artinya apa? Bahwa untuk untuk hidup yang baru itu perlu perjuangan dan harus diserahkan kepada Tuhan. Kita melihat bangsa Israel ketika Tuhan memerintahkan untuk keluar dari Mesir, cukup 10 tulah keluar dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan bangsa Mesir dari hati, dari pikiran orang Israel, butuh waktu berapa? 40 tahun. Ya. Kita yang sudah bertobat, mengaku hidup yang baru, saya yakin pasti masa lalu kita juga menghantui, kadang-kadang timbul, kadang-kadang muncul. Di saat kita lemah, kadang-kadang kita jatuh. Itulah saatnya kita kembali pertobatan yang kedua tadi. Pertobatan yang pertama hasilnya adalah hidup yang baru. Pertobatan yang kedua harus menghasilkan jiwa. Dan menghasilkan jiwa ini hanya dapat dilakukan oleh murid-murid Kristus. Dengan apa? Dengan cara menggenapi amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hari ini inilah visi gereja kita, ya yang ada di dada saya ini. Sebenarnya ini kaos dulu adalah rencana kita pesan untuk KKR, karena KKR tertunda belum terlaksana. Ya. Visi kita adalah menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Saya ulangi lagi, ini visi kita. Menjadikan segala bangsa murid Kristus yang memiliki karakter hamba. Artinya apa? Memiliki karakter hamba yang memiliki suatu karakter yang tidak banyak menuntut. Melayani dengan sungguh-sungguh kepada tuannya. Bermental prajurit, tidak mudah menyerah. Berusaha menyenangkan komandannya meskipun susah. Ini visi kita ya untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Selanjutnya tahap berikutnya Bapak Ibu. Yang terakhir ini. Tahapan supaya menghasilkan buah ini harus kita ketahui. Gitu loh. Kita tadi sudah belajar nih, pertobatan itu sangat penting. Ada 2 pertobatan. Ya. Ada 2 pertobatan, ada pertobatan sejati dan pertobatan yang kedua. Juga buah dari pertobatan adalah hidup yang baru dan menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Kalau itu kita tidak tahu dasarnya, susah. Dasarnya adalah kita harus mengetahui tahapan supaya menghasilkan buahnya apa. Mungkin selama ini kita ini biasa-biasa hidup, karena kita tidak tahu tahapannya. Tahapannya Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 22. Di situ ada 3 tahapan yang akan kita bisa lihat. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kita bisa melihat di sini tahapan yang pertama untuk menghasilkan buah adalah kita harus dimerdekakan dulu dari dosa. Ya.
Kita harus dibebaskan dulu dari kutuk dosa. Ini tahapan yang pertama. Dan ini dasar dari kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Tahapan supaya kita berbuah adalah yang pertama, kita harus dimerdekakan dari dosa terlebih dahulu. Ya. Hidup kita harus dicocokkan terus dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan firman Tuhan kita pakai untuk menyocokkan kehidupan kita. Artinya kita mau melangkah gini, ambil yang cocok mana ya firman Tuhan yang ini ya, yang cocok yang mana ya. Tidak, tetapi hidup kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Ya. Jangan firman Tuhan kita pakai untuk menyocokkan hidup kita. Pembenaran itu susah. Anda tidak akan bertumbuh. Yang kedua adalah, apa setelah kita dimerdekakan adalah setelah itu baru kita menjadi hamba Allah. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, setelah itu adalah tahapan-tahapan. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Nah ini tahapan Bapak Ibu. Awalnya kita hidup dalam dosa. Tapi setelah itu kita dimerdekakan dalam dosa. Dimerdekakan dari dosa. Habis setelah dimerdekakan dari dosa apa? Setelah itu kita harus menjadi hamba Allah. Ini bukan arti sempit sebagai pendeta atau pelayan Tuhan secara khusus yang dipanggil untuk penginjil, ya, untuk pendeta, gembala, pengajar, dosen. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah kita melayani Tuhan sebagai Tuhan kita yang baru. Kalau dulu Tuhan kita itu dosa, maut, karena kita sudah dimerdekakan dari alam maut, ya, yang merdekakan siapa? Kristus telah menebus dengan darahnya, maka Kristus menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hambanya. Melayani dia dulu. Dengan apa yang dipercayakan di tangan Bapak Ibu. Kalau di tangan Bapak Ibu ada HP, layani Tuhan dengan HP-mu. Artinya apa? Firman Tuhan keluar dari status-status Bapak Ibu. Motivasi-motivasi situ keluar. Kesaksian-kesaksian dari orang-orang luar bisa Bapak Ibu ambil. Bapak tulis di status Bapak Ibu. Apa yang di tanganmu? Pekerjaan. Melalui pekerjaan itu muliakan Tuhan. Berbisnislah dengan jujur. Berbisnislah dengan sesuai dengan norma-norma yang umum. Mencari untung wajar. Namanya orang berbisnis, orang berdagang. Saya pernah cerita sama siapa. Cari untung banyak, boleh. Namanya orang jualan. Tetapi caranya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalkan beli mobil, kayak saya pernah ceritakan ke siapa itu dulu. Saya pernah beli mobil itu 58 juta. Saya sajalah ini ilustrasinya. Saya tawarkan di Facebook jual beli itu 75 juta. Salah enggak saya? Ya tidak salah saya. Ya, saya cari untung, Tuhan tahu orang jual cari untung. Tuhan paham itu. Mobil saya beli 58 juta, saya jual, saya tawarkan 75 juta. Ada orang nawar 70 juta, puji Tuhan pikiranku begitu. Haleluya gitu. Ya. Naik sedikit lah bang, aku bilang gitu. Akhirnya ada yang berani 71. Ya. Akhirnya lepas-lepasnya tetap 71 Bapak Ibu. Apakah saya salah? Tidak. Saya akan salah ketika saya bilang, bang modalku beli ini 70 juta, masa saya cuma untung 1 juta? Nah itu baru salah, karena saya berbohong. Tekniknya saya tidak membicarakan juga modal saya. Ya, nanti gak ada hikmat. Bang aku nih beli 58 juta, masuk kok tawar 70. Nah, aku nanti untungnya kurang. Nah itu kita gak berhikmat saudara. Ya. Artinya apa? Apa yang ada di tangan Bapak Ibu itu bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan sebagai hamba Tuhan kita. Sebagai hamba Allah. Kerjakan dengan tidak melanggar SOP-nya Allah. Memang yang susah ini kerja di bidang sales. Iya Pak Donald ya. Karena di situ godaan besar. Ya, sudah dapat untung ini masih ngomong kadang-kadang, aduh, saya cuma untung sedikit ini. Supaya orang ambil banyak, barang ini tinggal 2, kok nggak ambil semua besok nggak dapat ini. Padahal di gudang stok banyak ini. Nah metode-metode ini yang tidak benar. Ya, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ini tidak melarang kita cari untung yang banyak. Tapi caranya harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja Bapak Ibu.
Habis kita menjadi hamba Tuhan apalagi. Kemudian baru kita dapat menghasilkan buah. Ya. Kalau yang kedua ini kita lewati, susah kita menghasilkan buah. Oke, kita sudah dimerdekakan, sudah bertobat. Tetapi kita tidak mau mendengarkan Tuhan kita. Tuhan kita berbicara apa, kita tidak mau. Ya, pada akhirnya apa? Susah untuk kita berbuah. Sangat susah kita berbuah, Bapak Ibu. Jadi kembali kita bisa melihat pertobatan yang menghasilkan buah. Contohnya adalah Sakius. Tolong bantu klik lagi ya. Jauh kayak nggak bisa. Tolong bantu lagi. Sakius, Bapak Ibu. Sakius ini seorang pemungut cukai. Dia bekerja untuk penjajah Romawi. Yang berlaku di waktu itu untuk menarik cukai pajak bagi orang Yahudi, bagi setiap wilayah yang dikuasai oleh orang Romawi, itu akan menunjuk satu orang dan pemerintah akan mematok wilayah A ini 1 tahun harus keluar misalkan 20 juta. Terserah kamu mau ngambil berapa ke masyarakat, pokoknya 20 juta harus masuk ke kas negara. Dari situlah Sakius berkreasi, menaikkan tarif supaya dia dapat untung. Mungkin dari A saja dia patok supaya dapat 40 juta. Akhirnya masyarakat tertindas. Dan penguasa waktu itu karena tidak ada aturan untuk itu, ya silakan, yang penting 20 juta masuk ke kasmu. Kamu mau narik ke masyarakatmu berapa, terserah. Dan Sakius ini bekerja untuk penjajah. Kita bisa melihat hidupnya dibenci oleh bangsanya. Sudah bekerja untuk penjajah, habis itu dia bekerja, caranya adalah menekan masyarakat yang ada dengan mencari keuntungan. Bisa dilihat dia kaya tetapi namanya jelek. Setiap keluar mungkin digunjingkan, Sakius sudah pendek, ikut penjajah lagi. Ya. Muak lihat dia. Tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus datang, dia kayak ada perasaran dan digerakkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Dia naik pohon kan begitu, dan singkat cerita ada perjamuan makan di rumahnya. Dan statement yang keluar daripada dia, ini bukan cuci uang. Statement daripada separuh dari kekayaanku, dan apabila ada dari orang yang pernah kutipu, kutindas, maka aku akan kembalikan berapa kali lipat ya? 4 kali lipat. Bayangin ini. Bertobat, ya, berbuah. Buahnya dapat dilihat dan dirasakan oleh orang. Dia tidak peduli ya gunjingan orang ketika bertobat. Akhirnya ketika dia bertobat, pikiran dia lah, apa kata hidupku tergantung Tuhan, bukan tetangga. Bukan orang si A, si B. Ya. Inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mulai dari awal tadi bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin. Saya ulangi lagi dari awal. Bahwa manusia itu semuanya telah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa untuk selamat dari dosa. Hanya cara Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Untuk itulah kita tadi menyanyikan satu pujian mengatakan dia buka jalan. Ya. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Susah tuh itu, nggak mungkin kayaknya di gurun ada sungai. Tetapi apa yang tidak mungkin, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Saudara, ketika manusia bertobat, itu Tuhan yang menyediakan jalan, bukan kita. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan sudah buka jalan melalui pertobatan. Dan pertobatan itu harus menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, koreksi diri Anda. Ini waktunya bagi kita untuk kita bisa merenungkan. Kenapa aku nggak berbuah? Kenapa aku ini kok nggak bertumbuh? 20 tahun aku bertobat, kok masih perlu susu? Minum susu, makan biskuit regal terus. Tidak bisa makan sate. Karena firman Tuhan sate sedikit agak keras, ngambek. Ya, karena masih kecil, susu terus. Kenapa ini? Nah ini saatnya kita untuk merenungkan itu.
Tapi saya rindu mengulangi pujian tadi yang dia buka jalan Bapak Ibu. Ya, saya mengundang kepada kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian baru tadi, kita belajar bersama-sama. Ya, bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Kita yang dulunya berdosa harus binasa di dalam kekekalan, binasa dalam kekekalan, itu Tuhan buka jalan dengan apa Bapak Ibu? Dengan dia tergantung di atas kayu salib. Ya. Maka dia buka jalan bagi kita semuanya. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Ya kita bertepuk tangan gak apa-apa, kita belajar pujian ini. Belajar pujian ini. Bersandar padamu sungai di gurun kau adakan. Amin. Tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Dia buka jalan, dia buka jalan penuh mujizat. Tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Matakan kutuk, hatiku kuat. Tuhan sudah membuka jalan sehingga kita memiliki kesempatan untuk memiliki hidup kekal, saudara. Bersandar Padamu sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Dia buka jalan untuk mujizat. Tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan tutup, hatiku kuat. Dia buka jalan. Yes, amin. Amin. Takutkan musuh, dia buka jalan, dan terbatas. Patahkan tutup hati. Sekali lagi, dia buka jalan, penuh mujizat. Tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Matakan musuh, hatiku kuat. Yeay. Yes, haleluya, haleluya. Mari semua menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membuka jalan kepada kita, bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk memiliki hidup kekal. Tetapi oleh karena Kristus berinkarnasi menjadi manusia, dia rela mati tergantung di atas kayu salib, maka dari situlah dia membuka jalan. Setiap kita yang mau meresponi seruan daripada Allah, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidup kekal, saudara. Seberapa lama saudara sudah percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama Anda bertobat? Sudahkah selama pertobatan saudara itu menghasilkan buah hidup yang baru dipenuhi dengan buah-buah roh, maupun menghasilkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Mungkin selama saudara bertobat, saudara terjebak, di mana terjebak dalam perzinahan, saudara terjebak dengan bersilat lidah,
suka membicarakan orang. Di dalam pertobatan saudara itu berbuah, saudara terjebak dengan kekhawatiran, dengan sakit hati, sehingga tidak bisa berbuah. Anda bertobat tetapi Anda tidak berkembang. Anda bertobat tetapi tidak menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan bersabda, jika kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong dan dibuang. Bangsa Israel umat pilihan Allah, orang yang spesial, tetapi karena dia tidak bertobat, Tuhan buang. Dan ditawarkanlah kepada kita orang-orang di luar daripada orang Israel secara lahiriah. Ini adalah anugerah kita, saudara. Yesus saat ini mengundang kita. Untuk kita meresponi firman-Nya. Yes, yes, yes. Amin, amin, amin.
pembebasan dari Tuhan. Dia siap mengubahkan hidup saudara. Mungkin selama ini saudara terjebak dengan dosa-dosa perzinahan, dengan kekhawatiran, saudara terjebak dengan hal-hal yang lain. Dengan lembut katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ini pujian yang terucap dari setiap umat-Mu di ruangan ini ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, melalui pujian ini biarlah Engkau menjamah setiap umat-Mu yang menyanyikan pujian. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi dengan lembut sujud di altarnya dengan sungguh-sungguh. Sujud di altarnya. Amin, amin, amin. Ku bawa hidup. Inilah hidup kami ya Tuhan, roh, jiwa, tubuh kami. Ku terima Kami bawa dan kami sujud di altar-Mu untuk menerima anugerah pengampunan, untuk menerima anugerah pembebasan dari keterpurukan sehingga kami tidak dapat berbuah. Amin. Amin. barui hatiku. Haleluya. Sesuatu pengampunan terjadi. Pengampunan mukjizat terjadi. Mukjizat sadarkan di altarnya. Ada waktu bagi setiap kita untuk boleh bertemu secara langsung dengan Tuhan melalui kesempatan yang ada. Mungkin selama ini saudara di dalam pertobatannya tidak dapat menghasilkan buah. Sedangkan pertobatan yang dimau oleh Tuhan adalah bertobat supaya menghasilkan buah. Apalah artinya pertobatan tanpa menghasilkan buah? Firman Tuhan berkata bahwa dia akan dipotong, dia akan dibakar, dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk berada di dalam kekekalan maut. Bertobat harus berbuah. Bertobat harus menghasilkan buah. Bertobat harus ada perubahan di dalam kehidupan. Bertobat harus menghasilkan jiwa di dalam Tuhan. Jika selama ini kita stuck, kita tidak bertumbuh, ini waktu bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan melalui di tempat Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu memerlukan dukungan, bantuan, doa dari kami pelayan Tuhan, Bapak Ibu bisa ke depan. Kita akan berdoa untuk pergumulan, penghambat daripada pertumbuhan iman, daripada pertumbuhan pertobatan. Jika ada yang bergumul
kekhawatiran hari-hari ini sehingga tidak dapat menghasilkan buah. Jika ada yang bergumul hari-hari dengan kekecewaan akan masa lalu, kecewa dengan orang, dengan pribadi sehingga tidak dapat berbuah. Jika ada juga yang sedang bergumul dan terjebak di dalam dunia pornografi, perzinahan, saudara, ini momen yang baik. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara bisa memohon pengampunan. Saudara bisa memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membuka jalan supaya Tuhan memampukan saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari ya Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu untuk menjamah. Selidiki setiap hati, selidikilah setiap jiwa-jiwa di ruangan ini yang rindu untuk membangun suatu komitmen yang baru. Jamahlah ya Roh Kudus. Mungkin ada yang mengeraskan hati, tidak perlu aku mampu sendiri Tuhan, jamahlah ya Roh Kudus. Kami rindu jemaat di tempat ini bertobat dan menghasilkan buah. Jemaat yang menjadi berkat buat lingkungan di mana mereka tinggal. Jemaat yang menjadi berkat di mana mereka bekerja. Jemaat yang dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan tinggal dan beraktivitas. Ini kerinduan hamba sebagai gembala yang kau percayakan. Dan kami mohon Engkau Tuhan menjamah setiap kami, jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Sekali lagi jika memang ada yang ingin didoakan, Bapak bisa meninggalkan tempat duduk dan bisa ke depan. Kita akan bantu di dalam doa untuk kita bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan, untuk bersama-sama membangun komitmen dengan Tuhan. Hargai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang berkemenangan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak malu untuk mengakui dosa. Mari, jika memang ada pergumulan yang perlu dibantu di dalam doa, apapun itu pergumulanmu, ini momen yang tepat untuk kita bisa bangkit bersama-sama. Apapun status kita di hadapan Tuhan kita sama. Entah kita pelayan Tuhan, entah kita dipercayakan sebagai jemaat, Tuhan sangat menghargai kerendahan hati kita. Ketika kita meresponi seruan Tuhan, ketika kita merendahkan hati, mengakui kekurangan kita, Tuhan akan memulihkan, membangkitkan. Amin. 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 Haleluya. Bapa, Engkau juga tahu kerendahan hati. Semua telah
ini kami, baik yang sudah meresponi panggilanmu untuk ke altar, maupun yang tetap duduk di tempat. Lalu kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang memperhatikan akan masa depan kami ya Tuhan. Biarlah masa lalu kami bagian daripada sejarah hidup kami. Selebihnya mulai dari detik ini, kami melangkah ke depan bersama dengan Engkau. Dan izinkan kami di dalam pertobatan ini untuk menghasilkan buah. Baik buah-buah roh dalam kehidupan kami, maupun juga buah berupa jiwa-jiwa yang kami bawa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terpujilah namamu. Hambamu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selebihnya Roh Kudus Kau terus akan bekerja. Dan biarlah firman yang tinggal di dalam jemaat-Mu, dalam kami, itu terus bertumbuh, terus berakar kuat, dan pada akhirnya menuntun kami untuk kami boleh menghasilkan buah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku, terpujilah namamu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau jamah kami Tuhan, Kau kuduskan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Itu indah Tuhan pagi hari ini. Ketika firman ditaburkan, biarlah kami praktek dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kuduskan dengan kuasa-Mu Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawalah kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, yes. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita sekali begitu kita katakan sama-sama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, kami mau rindu Kau Tuhan, tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lebih dalam lagi nyanyikan pujian ini, katakan sama-sama. Saat indah, ini kerinduan kami Tuhan. Berhadapan denganmu, Kami mau menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan menikmati kasih-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwa. Oh, bawalah daku, bawa daku. Terima kasih. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
Mari semua katakan pujian ini, hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebelum kita bangkit berdiri bagi Tuhan kita. Saat indah, terima kasih Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawalah kami Tuhan lebih dekat di hadapan-Mu, bawa daku, amin, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sama-sama katanya pujian dikatakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, yes, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, oh anugerah-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Engkau baik. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Beri persembahan kita yang terbaik. Kita akan nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari saya undang kita semua sudah berdiri. Katakan, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan,
suka